Nah itu semua kita pelajari bersama-sama. Cuman untuk pertama kita belum punya kemampuan atau keberanian untuk mendirikan perguruan silat. Jadi kok gak nyaingi Pagar Nusa, gak nyaingi Sejahtera Tega, tapi kita mencoba ikut menghayati bersama-sama apa yang selama ini dikubur, sekarang kita bangun kembali, kita tangek nomeneh itu, kita gali kembali, terus kita jajaki kemungkinan bersama. Sebab ada silat dalam arti perguruan yang sungguh-sungguh dalam jangka panjang sampai ke tingkat jurus-jurus dan aji-aji. Ada silat yang keperluannya untuk pergaulan, untuk membela diri lah, misalnya arek wedok dikudu arek lanang punya bekal untuk mengantisipasi atau untuk membela diri gitu ya. Ada juga silat untuk kesehatan, silat untuk penyembuhan. Orang yang rajin memelihara silaturahmi itu umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diperluas oleh Allah, ngono ya. Ono sabda Rasulullah kaya ngono iku aja terus njaluk kesimpulan bahwa aku karo Mas Harno iki luwih berkah dibanding Kanjeng Nabi. Buktine Kanjeng Nabi umur 3 wis dijupuk, aku sampai umur 8, 9 cek gurung dijupuk, berarti aku luwih top dibanding Kanjeng Nabi, ngono ta? Lah gak sih? Mas Harno sudah 74 masih diperkenankan hidup di dunia dan berjuang gitu ya. Tapi tidak berarti Mas Harno lebih berkah silaturahminya dibanding Kanjeng Nabi. Atau Kanjeng Nabi lah sudah telu saya. Suwidak tahun punjul 3 tahun ngono saya. Kan tidak berarti saya sama Mas Harno lebih hebat silaturahminya dibanding Kanjeng Nabi lah gak sih? Jadi jangan salah kesimpulan juga. Nah saiki aku alhamdulillah arek-arek iki kon gelem ngewangi aku ya. Njalukno nang Gusti Allah nang iso dididik njero ati sampeyan tolong Mbah Nun ngono ya. Nah aku saiki mek njaluk sak kata tok ya Latif. Ya Latif iki kok kon mulih karo nyicil kanggo motor kon ndridil ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Kira-kira sanggup ping pira kon? Kan cepet ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Gak usah nganggo apa? Iki aku nggawe apa jenenge iki rek? Tasbih Bung Karno iki tak gowo iki. Lu temenan rek. Tasbih Bung Karno. Bulan depan nek iso kupuluke Bung Karno sing di foto-foto kok tak gawene ndek kene. Ngono ya. Cek kon mikir Indonesia iki apa meneh iki ngono ya. Ngono ya. Nah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Cepet toh. Kira-kira 100 menit butuh 5 menit agak. Gak sampai toh. Jadi kira-kira awakmu kok cecil engko mulih oleh piro, kita turu oleh piro, mari sembahyang tahajud oleh piro, mari subuh oleh piro, menesuk oleh piro, kira-kira wani nyumbang aku piro kon? 1000 wani? Sak wong 1000. Temenan? Ikhlas? Dike mbahmu? Cek aku diwet-wet karo Gusti Allah. Cek iso ngancani terus awakmu ya. Cek iso ngancani Indonesia, iso ngancani pemerintah, iso ngancani bangsa, iso ngancani Nahdlatul Ulama, iso ngancani Muhammadiyah, iso ngancani rakyat Indonesia kabeh. Cek meneh iku rada mlungsungi titik ngono ya. Cek rada lahir meneh ngono ya. Supaya lahir kembali sesuatu yang baik di Indonesia dan segala sesuatu yang sifatnya islami, yang berkualitas Islam akan mendapat giliran baru di dalam kekuasaan Indonesia berikutnya, ngono ya. Nah, saiki awakmu gak perlu ngenteni Islam berkuasa di Indonesia. Mulai saiki pokoknya tingkatno Islammu. Tingkatkan mutu keislamanmu. Khusukno sembayangmu, akehono amal solehmu, ngono ya. Tingkatkan akhlakmu, tingkatkan silaturahmimu ngono wis, gak usah ngenteni Indonesia dipimpin Islam. Sing penting awakmu mulai saiki mengislam secara lebih baik, ngono ya. Ngono boleh ya. Mengislam secara lebih baik dengan meningkatkan kualitas apa rek? Kekhusukan, mutunya apa ya?
Nek kon biasae sujud iku karo eling sing gak saiki sujud kon nek eling Gusti Allah tok ngene. Allahu Akbar sing khusuk rek. Allahu Akbar aja Allahu Akbar ngene ya. Kon jumuan bareng-bareng Allahu Akbar Allah ngene. Ku malaikat bingung. Yo para arek Allahu Akbar kok koyo ngono iku, koyo 212 ya ngene. Kalau Allahu Akbar ya apa nek Gusti Allah muruki awakmu. Siapa yang menciptakan kata Allahu Akbar? Allah sendiri. Siapa yang menciptakan gerakan manusia ketika mengucapkan Allahu Akbar? Duduk Kanjeng Nabi. Punya enggak Rasulullah atau Kanjeng Nabi hak untuk menentukan gerakan sholat? Punya hak enggak? Kecuali diperintah oleh Allah gitu kan. Tapi Rasulullah diperintah tagak. Tagak sih. Pokoknya ruhe iku dikongkon ngono lak wis langsung wis dadi to. Allahu saiki sapa kabeh Jawa saiki Allah kabeh ayo Allahu Akbar. Rasane iku kon iku melakukan gerakan atau energi ke dalam dirimu atau keluar dirimu? Ke dalam. Jadi itu namanya kontemplasi, namanya tafakur. Namanya apa ya? Tafakur. Jadi satu perjalanan rohaniah ke dalam. Jadi nek ngomong Allahu Akbar iku sing bedodok jerone atimu untuk menyadari, untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya rek ya. Oke. Jadi saiki sekalian jadi tak takon menika sanggup ya Latif ping pira? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ping 1000 sanggup rek. Alah mek diluk nek dicicil 30 dina sampai padang bulan depan berarti sedina pira mekan? 30 ping 1000 bagi 30 pira? 33. Mek 33 mek diluk tok sak menit gak sampai ya. Berarti alhamdulillah awakmu sanggup ya temenan ya. Pokoknya damel Mbah Nun ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ngono ya. Ya. Cek aku tambah suwe iso kepethuk awakmu, iso ngurusi awakmu, iso ngancani awakmu kabeh. Iso karo Gusti Allah dititipi macam-macam gaya awakmu ngono ya. Aku gak dititipi gaya awakku dhewe, aku dititipi gaya awakmu kabeh ngono ya. Karena yang kita jalankan adalah jalan nubuwah. Siratun nubuwah. Siratu jalan nubuwah itu kenabian. Selama ini kan diartikan nek nubuwah itu berarti sing nglakoni nabi gak kudu nabi. Nabi sing ngelar dalane, ngono ya. Jalannya sajadah panjang yang abadi sampai akhir itu namanya sajadah panjang yang namanya nubuwah, merek nubuwah ngono ya. Sama risalah. Karena yang menggelar itu Rasul namanya risalah, yang menggelar nabi namanya nubuwah. Kalau yang menggelar wali namanya walayah. Gitu ya. Nah sing ngulek jenenge layah karo cowek. Jadi yang kita jalani di padang bulan ini adalah siratun nubuwah, jalan nubuwah. Tidak harus nabi yang menjalankan, justru yang harus menjalankan nubuwah adalah semua yang mengikuti nabi, semua yang ittiba Rasul. Ngono ya rek ya. Oke, matur nuwun. Jadi sekali lagi saya matur nuwun, Anda nyumbang saya temenan ya rek. Cee atiku tentrem, lembut. Cee Bu Novia lembut atine. Sak piturute ya pokoke cee iki Indonesia iki muga-muga nek ana perubahan-perubahan serius menjelang bulan Sapar. Ben iki Sapar kira-kira pirang wulan meneh. Saiki Sawal terus nek cara Jawa Selo, Besar, Suro, Sapar ya. Mudah-mudahan menjelang atau ketika bulan Sapar itu Allah mengizinkan terjadinya perubahan besar di Indonesia. Dan perubahan itu berlangsung lembut karena Anda anakku wiritan ya Latif ya Latif ya Latif gitu ya. Temen ya cek awakmu yang ngono oleh bojo sing lembut ngono ya. Terutama arek lanang oleh arek wedok sing lembut sing gak kereng gak gereng dijaluki kopi esuk-esuk gak iso gawe dhewe ta. Lah tanganmu gawe apa? Nyumet kompore gak iso kon niku. Jadi tak dongakno oleh bojo sing lembut,
Sing wedok ya ora orang sing lembut ya. Sing enakno ati, sing gak pedes nek ngomong, sing gak perih nek ngritik, nek ngandani gak perih gitu. Sing pokoke sing enakno lah. Bahkan sing muring-muring ae, oleh muring-muring ae seger rasane ngono ya. Lah ana ngono arek wedok sing masih muring-muring tapi tetep seger atiku lah ana. Dadi menungso iku ana sing angel muring-muring, angel nyepuro. Siji. Ndeloke bojo sing ngene. Angel muring-muring, angel nyepuro. Siji. Nomor loro, angel muring-muring gampang nyepuro. Loro. Nomor telu, gampang muring-muring, angel nyepuro. Nomor papat, gampang muring-muring, gampang nyepuro. Awakmu milih sing ndi? Angel muring-muring, gampang nyepuro. Nek gak kon tak pilihno sing nomor 5. Gampang muring-muring gak iso nyepuro. Dobol kon kok. Bodol kon ndasmu kon ya. Didik muring-muring gak iso nyepuro blas. Pokoknya diundat-undat terus sampai tuwek gitu ya. Muga-muga awakmu gak oleh jodoh sing kaya ngono iku ya. Ya amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitu. Terus iki ngene rek. Ini tadi siang itu ada sarasean pencak silat di sini di SMK, tempatnya di SMK sekolahan sana. Nah tadi itu kita mengundang wong tuwek-tuwek di Jombang, terutama dari Kuaron, Cukir, Brudu, sama Brudu. Okay. Brudu itu desa di seberang rel sepur ya, di salah satu kecamatan di kecamatan Sumambito. Jadi di sana ada semacam pelatihan atau perguruan silat yang sudah lama, yang dulu gurunya adalah bapaknya beliau Ami Qayyim, paman saya ini, yang dulu bapaknya itu guru silat di Tebu Ireng dan lain-lain. Kemudian beliau Mbah Haji Ihsan itu 3 bersaudara, kakaknya Mbah Haji Sarip juga guru silat, kemudian adiknya Mbah Haji Maki juga pendekar silat. Mereka penasihat IPSI sampai akhir hayatnya, dan mereka bertiga itu adalah muridnya Kiai Busro Suhada dari Banjarnegara yang mewarisi silat dari sejak zaman Mojopahit ke Demak, ke Pajang sampai Mataram. Jadi munyer ke Mojopahit sampai nang Demak, ngulon ngidul Banjarnegara, balik nang Jogja tadi Tapak Suci, nang Kediri tadi Pagar Nusa, terus ono sing balik nang Kuaron, nang Tebu Ireng, nang Menturo. Termasuk di Menturo dulu di sini banyak sekali pendekar silat. Tadi kita undang wong tuwek-tuwek, dan untuk supaya aku lah gak iso pencak. Aku gak iso pencak, gak iso silat. Maka saya mengajak sahabat saya Mas Fajar Suharno, karena beliau ini masih aktif sebagai pendekar silat dari perguruan Persatuan Gerak Badan atau Perguruan Silat Bangau Putih Bogor yang berasal dari Cina daratan. Nah tadi sudah dirundingkan, kira-kira kita ini kan mengalami degradasi di segala bidang. Ngerti degradasi rek? Biyen ono saiki gak tapek ono lah ngono. Biyen tepak saiki mulai gak tepak lah ngono. Ini namanya degradasi. Jadi Mbah pinter, bapaknya gak tapek pinter, anaknya goblok. Itu namanya degradasi generasi. Itu di segala bidang. Saiki bayangno antarane Bung Karno karo Bu Mega karo Puan iku mudhun ta munggah. Tapi gak soal ngenyek loh ya. Antarane Pak Harto mudhun nang Mbak Tutut, Tommy karo anake mudhun ta munggah. Gus Dur nang Mbak Alisa, Mbak Yeni mudhun ta munggah. Ketua NU Mbah Hasim saiki Gus Stakuf, Yahya Stakuf mudhun ta munggah. Jadi terjadi penurunan generasi, kualitas generasi, betul enggak? Dan itu tidak hanya
tidak hanya individu atau keluarga, itu terjadi di segala bidang. Politisi di zaman pemilu 1955 itu jauh lebih bermutu dan lebih matang, lebih dewasa dibanding pemilu zaman saiki, gitu kan. Dan itu hampir di segala bidang. Bahkan juga dalam kehidupan beragama kita, kira-kira kaum muslimin zaman tahun 20-an, 30-an, 40-an dibanding saiki mbembet endi rek. Tepak endi biyen karo saiki. Ngene, ibadah mbahmu karo dapurmu saiki kira-kira apik endi? Aku duwe mbah biyen ketika sudah tua dan sudah anaknya sudah mandiri semua, dia ibadah tok uripe. Dan beliau itu ibadah itu ketoke awan itu ya sembahyang tok isine dhek. Mbahku nek semua mito biyen dhek. Bahkan mbah saya itu sarunge karo klambine gawe sembahyang ku seje karo engko mari kate nek sembahyang dhek nganggo klambi dhewe, sarung dhewe putih-putih iko. Engko nek kate manung kate adus ganti sarung, ganti bagiak. Engko teko omah mudhun kate nang kamar mandi ku ganti bagiak meneh, ganti sarung meneh. Jadi pakaian dia itu betul-betul suci, diperhitungkan kelambimu digawe jemuan, kelambimu digawe sembahyang di omah, digawe traweh, digawe nang warung ku seje. Diperhatikan, mbahku ngono ku biyen. Nek awakmu kira-kira ya apa? Kon jemuan karo nang kafe, kelambimu padha tagak. Padha to? Artinya kualitas keislaman mbah-mbah kita dulu dibanding sekarang rada adoh ya. Apa meneh saya nggo kulot ya. Celana sing nutupi dengkul tok ngono, gak sampai menisor ya. Kan gak masalah toh secara fikih aurat, gak masalah toh. Sing penting kan nutupi dengkul ngono ya. Utawa sing wis celanane dawa dibedah pas dengkule. Sehingga rocker ya toh. Jadi sekarang tuh pokoknya dari banyak sudut terjadi penurunan kualitas di segala bidang termasuk dunia silat. Nah dunia silat itu biyen moncer gak karu-karuan telopak gitu ya. Kita punya banyak pendekar, banyak orang sakti. Biyen iku nek turnamen pencak ndek etane Padang Bulan kene iki omahe Bang Yabian ndek kene iki aja. Dadi biyen niku gepuk-gepukane gak mek nganggo lesung, gak mek nganggo alu. Sak lesung-lesunge iku diangkat digawe dibebekno nang awake musuhe. Ndek kene iki biyen, zaman aku cilik ya. Zaman cilik aku biyen. Nah, kemarin tadi itu kita mengundang orang-orang tua dari Menturo maupun dari Kuaron, Tebuireng, dekat Tebuireng dan Cukir, dari Merudu maupun dari Bangau Putih, Bogor, Yogyakarta. Terus kita menjajaki kira-kira isa tagak diurutno meneh ya. Karena saya, Mak Iya dan Kiai Kanjeng itu kan salah satu kerjaan utamanya adalah mengingat yang dilupakan orang. Contohnya ya, Tombo Hati ben wis lali ya biyen. Ketika tahun 80 90 wis gak ono Tombo Hati rek. Wong pujian iku men ndek kampung-kampung, langgar-langgar desa, di pesantren-pesantren kecil. Tapi di mainstream di Jakarta ndak ada orang pujian, gak ono wong selawatan lak sih. Apa meneh kok wiritan, apa meneh kok tahlilan. Terus Kiai Kanjeng mencoba merekrut semua yang dilupakan orang itu kita bangun kembali. Misalnya saiki awakmu sering menyanyikan, membawakan, nek saiki pujian lak hasbunallah nu ya, dilanggar-langgar cocok gitu ya. Tombo ati iku biyen wis gak ono dinyek wong rek. Biyen nek kon sampai selawatan nembang-nembang Jawa gawe pujian itu disebut kaum sarungan. Berarti nek kaum sarungan beda karo kaum celonoan to. Bedane apa rek celonoan karo sarungan rek? Celonoan kan gak praktis, nek sarungan kan praktis kate nguyuh kari ngene. Ngono ya? Mulane kon biyen nek sampai selawatan, sampai pujian dinyek oleh orang-orang kota, kalian tuh kaum sarungan gitu ya. Nah, saya Kiai Kanjeng Mak Iya mencoba menghidupkan kembali yang dilupakan orang, mengingat yang dilupakan orang
menghidupkan kembali yang sudah dikuburkan orang. Gamelan kan tambah suwi tambah dinyek wong toh. Nah, Kiai Kanjeng memakai gamelan untuk musik-musik yang dimodernisasikan. Masih modern, tapi kita kan bisa pakai musik jazz tapi nganggo gamelan iso toh Kiai Kanjeng. Saiki iki arek-arek lemut samidra iki bisa memberi contoh yang paling canggih yang menurut Anda ambil dari Kiai Kanjeng, kira-kira lagu apa rek? Nah, yang paling tepak musiknya menurut awakmu dari Kiai Kanjeng sing paling tepak. Nanti kita bunyikan bersama untuk contoh. Tapi tak selesai sik. Jadi ingin loh rek, apa yang dilakukan oleh Mak Iyah, Kiai Kanjeng dan aku itu adalah sing wis dinyek wong dihormati, dijunjung meneh ngono, sing dibuak wong dijupuk meneh, di apa jenenge nek? Di apa jenenge? Nek dibuak iku terus dijupuk. Apa? Dilelesi. Jadi kene iki penggawean kuwi leles gitu ya. Di segala bidang. Silat juga sudah semakin dilupakan orang karena ada ideologi, akidah dan cara berpikir yang sudah berbeda dengan zaman dulu. Maka saya mencoba menghidupkan kembali kemungkinan untuk menghidupkan silat di Menturo atau di Padang Bulan sakarepmu. Nah, tadi itu kita jajaki bersama, ada orang-orang tua dari pendekar yang dari zaman dulu sampai yang dari Berudu maupun dari Menturo sini, ada beberapa tokoh yang juga masih bisa melakukan jurus-jurus dan gerakan-gerakan silat. Dan saya membawa teman saya Mas Hanan untuk supaya ada verifikasi karena aku gak iso rek. Jadi saya harus ngecek bersama Mas Harno untuk melihat bahwa iki ketake masuk akal tadi gerakane. Kuda-kudane ya apa, gerak dasare ya apa, juruse ya apa, sak itu tadi kita coba workshopkan, kita coba kita coba jajaki bersama. Nah, tadi kemudian tadi diperagakan beberapa kemungkinan dan ternyata tidak banyak bedanya antara silat Cina daratan Bangau Putih dengan silat Jombangan Kuaron Tebu Ireng itu. Ya meh-meh padha ae jane. Gerakan misalnya gerakan untuk nek kepethuk wong ngene kon kudu ngene, nek kon disaduk kudu ngene, nek kon diantem tangan tengen kon nelake ngene, nek kon kate ngalahno musuhmu misalnya ada sasaran cengal apa kira-kira tenggok, ada moto, jadi yang titik paling bahaya itu moto, tenggok, terus ulu hati, terus gentalumu, terus belakang kepala. Itu adalah titik-titik paling rawan yang bisa mematikan manusia. Nah tadi kita cek dari sejumlah perguruan ini ternyata agak mirip-mirip gitu ya. Nah, sehingga ada semacam saran, rekomendasi dari Mas Harno dan dari semuanya. Bulan depan kan ada workshop teater. Untuk teman-teman yang suka teater yang kemarin nonton Melungsungi. Bulan berikutnya kita coba workshop silat. Gelem rek? Temenan. Tapi silat yang pencak yang silat, bukan pencak sing digawe ngepuki wong tok ya. Silat itu artinya pencak didaya gunakan untuk merawat silaturahmi, maka disebut pencak silat, ngono ya. Jadi digawe ngerawat kerukunan, bukan digawe duel. Saiki lak takbiran iki kepethuk duel ya ta gak? Gepuk-gepukan. Ngono arek saiki. Selawatan bareng kepethuk di dalan tanding lah ngono. Nah, ini kita harus mendasari dengan akidah, akhlak, filosofi dan ideologi yang mendasar yang baik menurut Islam dan kehidupan supaya nanti kalau kita belajar silat kita tidak memakainya untuk kedoliman, untuk kekejaman atau untuk menang-menangan, untuk gagah-gagahan. Ngono rek ya. Masih aja ono pencak dor saiki ya. Nah, workshop itu langkah pertama saja untuk penjajakan kita semua. Kira-kira 2 bulan lagi ngono ya. Kira-kira tadi disepakati berapa orang kira-kira sing antara 25 sampai 50. Jadi kira-kira
kita workshop dengan sekitar 25 orang sampai 50 orang. Upamane saiki tak takoni sing kira-kira duwe minat dan merasa bermanfaat untuk melok sinau silat didik. Jadi kan pertama itu landasannya yaitu kuda-kudanya. Terus kemudian antisipasi terhadap serangan-serangan. Misalnya arek wedok ana arek nggodha kok apakno iku ana gerakane ngono ya. Ana mana sing silat aliran copet itu ngene iki. Ngene iki sing dituju iki anumu iku. Ana silat ngene iki ana. Nah itu semua kita pelajari bersama-sama. Cuman untuk pertama kita belum punya kemampuan atau keberanian untuk mendirikan perguruan silat. Jadi kok gak nyaingi Pagar Nusa, gak nyaingi Sejahtera Tega. Tapi kita mencoba ikut menghayati bersama-sama apa yang selama ini dikubur, sekarang kita bangun kembali, kita tangek nomeneh itu, kita gali kembali, terus kita jajaki kemungkinan bersama. Sebab ada silat dalam arti perguruan yang sungguh-sungguh dalam jangka panjang sampai ke tingkat jurus-jurus dan aji-aji. Ada silat yang keperluannya untuk pergaulan, untuk membela diri lah, misalnya arek wedok dikudu arek lanang, punya bekal untuk mengantisipasi atau untuk membela diri gitu ya. Ada juga silat untuk kesehatan, silat untuk penyembuhan, silat untuk kebugaran. Tadi misalnya sekolah awakmu nang padang bulan ini awakmu gerak sik 5 menit tertentu ya apa gitu ya. 5 menit gerakan itu membuat kamu bugar sampai jam 3 esok ngono lho. Masih arek-arek maknya iki ya wis silat luar biasa. Wis latihan sampai jam 3 esok gak ngantuk ya. Gak kudu ngoyo barang iya. Masih janjane yang ngoyo langsung iku. Koyono ngono kan. Tapi pokoknya kita coba 2 bulan lagi kita workshop. Jadi saya bahkan berpikir pokoknya nek hari padang bulan tuh hari pencak sama padang bulan gitu sama pengajian. Awane kene latihan silat, bengine pengajian gitu ya kira-kira ya. Nah teman-teman sekalian untuk itu saya menyebut apa yang kami lakukan tadi itu jadi tak temokno Bango Putih karo perguruane Mbah Busro Suhada yang sampai ke Mberudu sampai ke Kuaron ke Buireng. Terus saya pertemukan pengajian padang bulan dengan pencak. Saya jadi mempertemukan misalnya nek panganan niku apa rek? Kerupuk kok temokno karo ya, sambel kok temono karo sayur ngono ya. Terus dalam sayur itu ana kacang kepethuk apa? Upamane sayur lodeh itu berarti ana terong campur tempe kepethuk karo gado-gado misalnya itu berarti ana ompone rek. Unsur-unsure kerai, lontong, sawi, lontong, bumbu. Jadi itu namanya silaturahmi, betul enggak? Nah, berarti ayatnya yang kita lakukan termasuk di padang bulan ini ayatnya adalah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum terus min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ayo rek masuk kapal kan yo. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Terus inna akramakum indallahi atqakum. Wanjane abangan PDIP kabeh arek. Kan sing apal ayat iki. Jadi tak jelasno didik ya rek ya. Di situ ada dua yang dikerjakan Allah, yang satu kholakna, yang kedua ja'alna. Ya. Nek kholakna itu Allah menyebutnya lanang karo wedok, atau kalau saya menyebutnya bukan lanang wedok. Saya menciptakan inna kholaknakum min dari unsur atau kualitas atau pola kelelakian dan pola keperempuanan. Karena bukan min mudzakarin wa muannatsin tapi min dzakarin wa unsa. Jadi ono sesuatu yang bersifat laki-laki, ono sesuatu yang bersifat perempuan. Misalnya ulek-ulek iku lanange ta wedoke?
kon ngulek iki lho. Sing lanang ngulek-ngulek iki ta layahe. Ulek-ulek. Ngulek-ngulek terus layahe Yang perempuan, wedoke. wedok. Jadi min dzakarin wa unsa. Tidak harus laki-laki dan perempuan, tapi segala sesuatu yang bersifat laki-laki, segala sesuatu yang bersifat perempuan. Itu Allah menyebutnya inna khalaqnakum dirungokno rek. Jadi Allah menciptakan. Kemudian waja'alnakum, Allah membikin. Itu bukan menciptakan, tapi membikin. Sing wis ana iku Allah dibikin syu'uban wa qabail. Ya. Syu'ub itu dari jamak dari sya'bun. Sya'bun itu apa rek? Sya'bun itu adalah orang yang suatu kelompok orang yang sama-sama berasal dari ginekologi yang sama atau ginekologi, jadi berasal dari hubungan darah, misalnya terah atau apa ya, marga atau Suku. bisa juga diperluas sampai suku gitu ya. Nah, itu namanya syu'uban. Kalau qabail itu, kalau syu'uban itu tetap bikinan Allah langsung. Jadi ono wong Madura campur wong Madura, ono wong Using campur wong Using, ono wong Jawa campur wong Jawa, ngono ya. Itu syu'uban. Nek qabail itu kerjasama dengan manusia. Ono menungso sing senengane mancing nglumpuk karo wong mancing. Ono wong menungso senengane pencak nglumpuk karo wong pencak. Ono wong meneh senengane nang kafe nglumpuk karo kanca-kanca sing seneng nang kafe. Ono meneh senengane geng motor nglumpuk karo geng motor. Ngono ya. Itu namanya qabail, kabilah, qabilah. Qabilah itu orang yang berkumpul berdasarkan tujuan yang sama atau landasan yang sama. Bedanya dengan syu'ub atau sya'bun ya. Ngerti ya rek ya? Diperhatikno rek iki tafsirannya rek iki. Kon maca ndek endi gak ono iki. Kon ndek buku apa ae golek kitab kuning ta kitab ijo ta coklat ta lorek gak ono iki. Iki mek ndek padang bulan kon krungu ngene iki. Bahwa kalau syu'uban itu adalah orang yang berkelompok atau berkerumun atau berkumpul karena hubungan darah, karena ada sumber yang sama, sumber ginekologi yang sama. Tapi kalau qabail itu kalau hubungan darah yang sama berarti kan ciptaan Allah 100%, betul enggak? Benar ya? Tapi kalau qabail itu, qabilah itu adalah kerjasama antara Allah dengan manusia. Jadi ada unsur kehendak manusia, misalnya podo-podo seneng internet, terus berkumpul dari siji menjadi netizen atau jadi buzzer gitu ya. Podo-podo seneng pencak, akhirnya ngelumpuk eshaterate, pagar nusa, tapak suci karo silat menturo padang bulan misalnya gitu ya, upamane ya. Itu namanya kabilah. Utawa bareng-bareng kepingin dodolan nang Jakarta, arek menturo bareng-bareng nang Samarinda, nang Surabaya, nang Balikpapan dodol martabak, dipimpin oleh Cak Kaslan dan Cak Solikin. Sampai sekarang beranak turun di sana dodol martabak ya. Itu namanya kabilah atau qabilah, jamaknya qabail. Nah, awakmu iki di padang bulan berarti ini qabilah padang bulan. Terus qabailu ma'iyah, jadi kabilah-kabilah di padang bulan, di Kenduri Cinta, di Mojopat Syafaat, Juguran Syafaat, Gambang Syafaat, Bang Wetan dan Obor Ilahi dan lain sebagainya, religi di Malang dan sebagainya. Itu namanya qabail gitu ya. Nah, semua macam-macam tadi itu oleh orang modern disebut pluralisme, ya tak rek? Macam-macam gitu ya. Nanti ada pemahaman yang agak spesifik yang lain, misalnya umat. Umat itu adalah orang yang disebut bareng-bareng sebagai suatu kelompok karena seperibuan nilai. Dari kata umun, seperibuan. Seperibuan ini menganut nilai yang sama, maka disebut umat. Gitu ya. Terus apa meneliani umat rek? Sing at-at ngono apa liyane rek? Jemaat. Lan gereja jemaat iki. Yang nganggo at itu sing bahasa Indonesia nganggo at. Umat apa meneh rek? Rakyat. Rakyat itu adalah orang yang berhimpun
Karena mereka sama-sama menyangga kedaulatan atau ra'iyah. Jadi rakyat berasal dari kata ra'iyah. Ra'iyah adalah kedaulatan bernegara, kedaulatan terhadap suatu wilayah teritorial yang disebut negara, maka Anda disebut rakyat. Maka NU tidak punya rakyat, NU punya umat, ya tak? Muhammadiyah tidak punya rakyat tapi umat. Yang punya rakyat adalah negara karena urusannya adalah kedaulatan atas tanah dan alam di suatu wilayah tertentu. Jelas ya rek, iki definisi iki gak tahu ana ndi lho iki. Iki padang bulan tok lho, di padang bulan iki kuliah temenan lho rek ya. Saya tahu bedane umat karo rakyat. Nek umat itu seperibuan nilai. Podo-podo Islam, podo-podo Kristen, podo-podo apa, podo kebatinan, podo-podo Katolik dan seterusnya. Nek rakyat itu orang yang punya kedaulatan secara kolektif. Maka dia disebut rakyat karena asal usulnya adalah kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Lahirlah kata rakyat. Terus ono meneh masyarakat, apa itu? Masyarakat adalah orang yang berkumpul untuk berserikat. Bisa serikat dagang, bisa serikat petani, bisa serikat apa. Ada kepentingan yang lebih spesifik, keperluan tujuan yang lebih spesifik, sehingga mereka berserikat satu sama lain. Maka mereka sekumpulan itu disebut masyarakat. Makanya ada masyarakat petani, ada masyarakat pedagang, ada masyarakat yang lain-lain. Ini ya. Nah, semua yang macam-macam yang dalam dunia modern disebut pluralisme itu rek. Kewajibannya apa? Tugasnya apa? Dari Allah apa terus ya? Syu'uban wa qabaila terus Lita'arofu. Lita'arofu. Ta'aruf ini loh, pedomannya orang bikin negara, orang bikin keluarga, orang bikin kelompok, bikin ormas, bikin apa? Parpol, bikin apa saja itu yang harus dilakukan adalah lita'arofu untuk saling mengenali satu sama lain. Kayak nek panganan lho rek. Ini gamelan ini misalnya di musik, di belakang musik ini gamelan ta'aruf dengan gitar. Ya tak gak? Kendang ta'aruf dengan biola gitu loh. Nah, Kiai Kanjeng merintis bahwa ta'aruf itu bisa luas. Bahkan notasi barat bisa ta'aruf dengan notasi Arab. Misalnya menjadi apa? Khatmil Quran, Allahumma iya apa? Allahumma arhamna bil Quran itu notasi barat tapi kita nyanyikan secara Arab. Salatullah salamullah itu ya barat rek. Itu lagu barat. Tapi kita menyanyikannya dengan cara Arab. Kita cengkoknya cengkok Arab kan itu. Itu namanya lita'arofu. Lah awakmu rabiku ya lita'arofu, harus saling mengenal satu sama lain, menciptakan harmoni, menciptakan keseimbangan, menciptakan kemesraan dan situasi sakinah dalam keluarga Anda. Lah ngono rek. Paham ya iki pelajaran kayak kuliah ya. Jadi silat yang tadi kami lakukan workshop tadi itu juga sila apa namanya lita'arofu satu sama lain. Bayangkan dari daratan Cina ada kan kalau dari Cina kan ada Kerasakti, ada apa meneh? Ada perguruan Kerasakti, ada Macan Putih, ada Bangau Putih, ini yang Mas Haroni Bangau Putih. Nah awakmu lah Ulo Nyatek gitu. Perguruan Ulo Nyatek utawa tangan nyopet kan gitu. Nah teman sekalian, sekarang kita bisa sekarang satu nomor contoh dari lita'arofu dari teman-teman Lemut Samudra. Aku njaluk nomor yang paling ta'aruf, yang paling ragam, yang paling kaya apa sumber bunyinya. Terserah lagu apa. Anabibon oke. Ini kalau Anda ini intronya itu kalau Anda cari di YouTube ada apa jenenge sirkus. Musik sirkus itu juga mirip-mirip dengan intro Anabibon dari Kiai Kanjeng ini. Yuk kita dengarkan bersama. Berarti ini ta'arofu ya.